ini saya mewakili dari Presentasi kelompok kelompok A, A. kan sedikit Kelompok A. memaparkan tentang tugas 05 IST 1, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum ke pengisian, mohon maaf ini jadi ngahariji iya nya. Jadi padahal di sayanya itu benar gitu. Jadi pas jadi ngahariji jawanan apa? Itu memperbaiki lama ya. Saya akan bacakan dulu soalnya, itu di sini menggambarkan tentang Ibu Nur. Ibu Nur adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Ibu Nur memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas menyelesaikan pembelajaran soal perkalian. Ini nggak hijau, diberikan tugas menyelesaikan di kelas soal perkalian. Baiklah Bapak dan Ibu, Tinggal dibacakan lah ya, bacakan. Kalau kita gambar diketik lah nama ieu teh. Tinggal ngalihkan dia Bapak. Kinestik. engke heula Itu ya. Banyak kan. Karena dia tidak ingin ketika anak itu tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya. Akhirnya cicing yang datang mantannya demi Allah. Berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Bu Nur menyiapkan 25 soal perkalian. Jadi ini sebenarnya kasus yang sering kita alami ya, yang pernah kita alami lah. Karena memang setiap kelas itu berbeda. Apalagi di kelas yang bawah, Pak. Karena saya ini juga mantan guru kelas 1. Tugas 5 ISN 1. Di kelas 1 itu ada yang sudah baca, ada yang sudah bisa baca, ada yang belum, ada yang terlambat. Ketika kita memberikan tugas itu, yang lain sudah bisa, yang lainnya masih di dalam situ riweuh. Kalau bahasa Inggrisnya riweuh itu, Pak. Nah, ini yang dilakukan Ibu Nur. Seperti itu. Jadi supaya anak tidak membuat keributan bagi yang lainnya, maka Ibu Nur memberikan soal tambahan. Nah, berdasarkan ilustrasi kelas tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurut Anda, apakah strategi yang dilakukan oleh Ibu Nur? Ketiga siswa juga merasa diperlakukan tidak adil karena diberi soal lebih dari yang lain. Karena biasanya anak itu ingin setelah selesai itu ingin bebas. Nah, sepertinya kita merasa benar daripada anak ribut, ini kita kasih soal aja apa aja. Padu anteng, kalau bahasa Sunda padu anteng. Padu anteng, jangan ganggu, biarkan saya yang itu. Dan itu jurus lama yang sudah kita lakukan. Karena kita berbicaranya adalah berbicara ilmu, maka saya jawabnya adalah tidak tepat. Kenapa? Karena ada cara yang lain yang menurut saya yang lebih efektif. Nah, karena saya menjawabnya tidak tepat, jika Anda adalah Ibu Nur, apakah yang akan Anda lakukan? Jelaskan mengapa Anda melakukan hal tersebut. Jika saya jadi Ibu Nur, maka saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu kepada siswa kelas meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar.
readiness murid, kesiapan belajar murid. Pada tahap kesiapan belajar, saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan siswa dengan kriteria tertentu. Yang pertama, kelompok A, murid yang memiliki keterampilan menghitung secara lisan. Kelompok B, yaitu murid yang memiliki keterampilan dengan alat tulis. Dan yang ketiga itu kelompok C, murid yang belum mampu menghitung dengan secara lisan dan dengan alat bantu atau alat tulis. Nanti pertama dikelompokkan secara itu. Kemudian dengan proses kelompok A, murid menyebutkan perkalian 1 sampai 10. Kemudian kelompok B, murid menghitung secara tertulis perkalian 1 sampai 10. Kemudian kelompok C, murid menghitung perkalian 1 sampai 10 dengan alat peraga seperti stik es krim atau sapu lidi. Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok A, murid sering menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Kelompok B, murid sering mengerjakan soal secara tertulis. Kelompok C, murid dilatih berhitung dengan alat peraga seperti stik es krim. Yang kedua, yaitu pengelompokan minat murid. Dalam pengelompokan minat murid ini, kami kelompokkan yang pertama minat murid olahraga, yaitu dengan menghitung langkah jalan kaki 1 keliling lapangan sekolah. Yang penting jangan jalan kaki dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, kesenian, yaitu yang bakat minat kesenian itu berhitung dengan cara dinyanyikan. Dan yang ketiga, dengan sains, yaitu menghitung gerak mobil mainan A ke mobil mainan B. Kemudian kita juga melihat profil murid belajar. Dalam profil murid belajar ini dikelompokkan, yaitu yang pertama kelompok auditori. Kelompok auditori ini yaitu murid yang belajar dengan mendengar, membaca dengan keras. Kemudian kelompok kinestik, yaitu murid yang belajar sambil melakukan atau bergerak atau dengan meregangkan tubuh. Dan yang ketiga kelompok visual, yaitu murid belajar dengan melihat atau melihat diagram. Itu kiranya jawaban dari kami, dan untuk barangkali ada tambahan dari rekan-rekan kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Memen yang sudah menguraikan tentang merancang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, ini kesimpulannya diantaranya Bu Nur itu merasa tidak tepat ya, Pak. Tidak tepat karena ini siswa itu kalau yang 3 orang merasa dirugikan ya. Itu diantaranya secara globalnya ya Pak ya. Untuk itu barangkali ada yang